Assalamualaikum teman-teman, sehat selalu semuanya. Pagi ini Bro Wido sudah siap-siap nggodok jarang untuk bikin minuman bapak-bapak yang sebada subuhan tadarusan di masjid. Oke, aku mau ambil air wudhu dulu. Seperti biasa, jika sebelum subuhan waktu masih cukup, Bro Wido menyempatkan untuk memvakum karpet. Dan tampak Pak Aji juga sudah siap untuk mengumandangkan azan. Masjid bila tidak ada kegiatan memang tertutup, tetapi tidak dikunci. Jadi orang kalau mau sholat sunnah, duha atau apa bisa masuk masjid dalam keadaan bersih. Tetapi meskipun masjid tidak dikunci, diharapkan para jamaah sadar diri ketika sudah menggunakan masjid sebagai tempat sholat sunnah, meskipun sholat duha atau apapun, diharapkan setelah pergi, setelah melaksanakannya, untuk menutup kembali pintu masjidnya, karena masjid yang suci ini jangan sampai tiba-tiba didatangi oleh kucing untuk kan nggak lucu.
Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Tutup kembali. Al-Anfal ayat 19. Allah berfirman, In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya 'ankum fi'atukum syai'aw walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Kalau mereka minta ditolong, ya, kalau mereka minta kepada Allah, nah ini sudah dijawab nih sama Allah sekarang, ya kan? Kalau mereka berhenti itu lebih baik, ya, kalau kalian mau berhenti itu lebih baik buat kalian. Tapi kalau kalian kembali lagi, kami juga akan kembali juga. Dan pasukanmu, kelompokmu itu tidak ada gunanya lagi, walau jumlahnya banyak. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Saudara kita hormati Allah, ini bagaimana ceritanya? Ini sebab turun ayatnya begini. Di perang Badar itu ternyata teman-teman, yang berdoa itu bukan cuma Rasul dan muslimin. Minta sama Allah. Jadi orang musyrik Quraisy itu juga berdoa sama Allah loh, bayangkan. Berdoa juga sama Allah. Bahkan dalam sejarah disebutkan pasukan Quraisy itu doa di Ka'bah sebelum berangkat. Itu gelantungan itu apa namanya itu, sitar, kiswah Ka'bah itu. Mereka pegangan itu, gitu kan? Kemudian mereka minta sama Allah, permintaannya gitu. Ya Allah, menangkan di antara dua pasukan yang akan berhadapan ini. Nah, gitu kan? Siapa yang kau menangkan? Jadi mereka minta juga sama Allah. Ya, bahkan nanti tokoh tinggi mereka itu juga berdoa gitu. Abu Jahal juga sama doanya. Ya kan? Siapa ya Allah yang memutus silaturahim? Wah, gitu ya. Maka hancurkan dia. Makanya Quran mengatakan, In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kamu kemarin minta kan? Ini udah dikabulkan nih. Sekarang kamu lihat dong, siapa yang dikalahkan? Sekarang kemarin mintanya siapa yang memutus silaturahim, siapa yang benar, ya kan? Kemudian siapa yang benar dan siapa yang terus menyambung silaturahimnya, maka kemudian dia dimenangkan. Sekarang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan Nabi Muhammad SAW. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Udah, kalian berhenti deh dari kekafiran kalian ini. Itu lebih baik buat kalian. Tapi wa in ta'udu na'ud. Tapi kalau kalian balik lagi ke kekafiran, kami juga akan kembali menghukum kalian. Ah, begitu bunyinya. Kalau sudah begitu, sudahlah. Jumlah kalian sebanyak apapun tidak ada gunanya. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ini paling tidak ada 3 janji paling enggak dihadiri. Yang pertama adalah kalau berdoa, orang beriman itu kalau berdoa, orang kafir juga ternyata minta juga sama Tuhannya. Yang dikabulkan adalah orang-orang beriman muslim. Dikabulkan Allah SWT. Satu. Ya. Ini berdoa pada Allah SWT. Ayo berdoa pada Allah SWT. Orang-orang beriman yang makanya Quran mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya 2 kalau mau dikabulkan Allah. Ya, penuhi perintah Allah, kemudian berimanlah pada Allah. Itu ayat tadi. Ayat ini kan ayat tentang doa kan malah di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Nah, ini waktunya nih. Makanya ini juga Ramadan ini selain syahrus syam, kemudian juga syahrul doa, berarti ini juga syahrul futuhat. Ini bulan di mana muslimin mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ya, itu pertama tuh yang Allah janjikan di sini, doanya orang beriman yang dikabulkan. Yang kedua adalah, sudah, musuhmu itu, wahai muslimin, sebanyak apapun mereka, jumlah mereka sebanyak apapun, kekuatan mereka sebesar apapun, tidak ada gunanya kalau Allah sudah hadir. Nah, gitu. Kalau Allah sudah hadir di perjuangan muslimin, sudah nggak ada gunanya. Sudahlah, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Terus saja. Berarti PR-nya hanya apa? PR-nya adalah kita harus membuat Allah ridho sampai Allah menghadirkan pertolongannya. Itu. Ya Allah, minta ridhomu. Kalau Allah lihat
Allah belum ridho ya belum turun. Pertolongan Allah belum turun. Kemudian yang ketiga, janji Allah wa annallaha ma'al mu'minin. Nah, ini mahal banget ini. Ma'iyatullah. Jadi Allah membersamai orang beriman. Allah bersamai orang beriman. Gini. Kalau ada ini manusia, ada atasan, ada bos. Ya, ada pejabat tinggi. Kemudian ada stafnya. Di bawahnya stafnya. Mana yang betul kalimatnya? Apakah si bos yang mengatakan saya membersamai dia, atau kemudian si stafnya yang bawahannya mengatakan saya membersamai bos? Oke, yang kedua kan? Iya. Lebih tepat, saya membersamai bos. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tentu levelnya tidak layak, ini kan manusia dengan manusia. Ini penciptanya manusia sampai harus turun mengatakan aku bersama orang beriman. Aku bersama orang beriman. Itu kurang apa lagi sudah? Yang bersama Allah tidak akan dihinakan, yang jauh dari Allah bagaimana bisa dimuliakan? Begitu. Jadi kebersamaan. Jadi sampai gini, sampai Allah ridho membersamai kita. Tadi sampai Allah ridho terhadap kita, dan sampai Allah mau membersamai kita. Kalau sudah begitu, mau sebesar apalah itu konspirasi jahat Ahzab, ya, para sekutu. Sudah Allah katakan walan tughni ankum fi'atukum walau kathurat. Mau sebanyak apapun jumlah kalian gak ada gunanya, ya kan, musuh-musuh itu. Masya Allah, ini luar biasa ya, orang-orang beriman ini secara sebab ya, karena ini pembahasan kita surat Al-Anfal, secara sebab pembahasannya sebenarnya tentang masalah perang Badar, tetapi kita tahu ayatnya umum. Ya, ayat umum itu ya, bahkan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkannya juga beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat seperti ini itu ayat-ayat umum. Ya, walaupun sebabnya khusus.